Tuhan, perkenalkan nama saya Grace Pudi, mahasiswi STT-RMK, Prodi Teologi semester 1. Hari ini saya akan membawakan materi tentang prinsip berteologi dan akan menguraikan beberapa pokok-pokok penting mengenai materi ini. Yang pertama adalah teologi harus memuliakan Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Roma 1 ayat 21 sampai yang ke-22. Berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Yang kedua, teologi harus bersumber dan berdasar pada Alkitab. Maksudnya adalah teologi itu harus berdasarkan Alkitab itu sendiri, atau kita bisa baca di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai yang ke-8 yang berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dan yang ketiga, kita tentang membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Itu membangun suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bisa baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan yang keempat, berteologi harus memiliki pikiran rohani, karena pengetahuan berteologi bersifat metakognitif, supralogika, atau yang maksudnya adalah pengetahuan di atas rata-rata, yang kita bisa baca juga di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tuhan berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi biarlah bicarakan tentang gimana pengetahuan yang di atas rata-rata yang terdapat dalam 1 Korintus itu menjelaskan bahwa manusia duniawi itu yang tidak berasal dari Roh Allah, dan bagi Tuhan itulah suatu kebodohan yang mereka lakukan. Dan yang kelima, bercerita tentang berteologi perlu pengembangan baik dari penyelidikan yang teliti, komprehensif, dan mendalam. Atau kita bisa baca juga dalam Lukas 1 ayat 1 sampai yang keempat, berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dan yang keenam, teologi harus berguna bagi kepentingan pelayanan, yang bisa dan terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Karena itu perlu mengupayakan teologi yang praktis atau teologi yang dapat diterapkan. Karena itu perlu mengupayakan teologi yang pertama adalah secara praktis, atau dapat dikatakan praktis yang dapat diterapkan. Yang kedua, secara kontekstual atau sesuai dengan sikon atau sesuai dengan kondisi tersebut. Dan yang ketiga,
kontemporer sesuai dengan kekinian. Yang keempat, komunikatif atau dapat dikomunikasikan. Nah, yang ketujuh, berteologi harus dalam pimpinan Roh Kudus, baik dalam hal menyelidiki, eksplorasi, berpikir interpretasi, menilai evaluasi, merumuskan konstruksi. Inilah materi yang saya dapat jelaskan bagi kalian, biarlah bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.